Baik, Shalom Indonesia, Shalom teman-teman semua. Hari ini saya mau mengajar WhatsApp Group Penggiat Anak Indonesia, tapi sekaligus supaya jadi berkat buat kita semua, sekaligus kita akan live streamingkan di Facebook. Shalom semuanya, kita akan berdoa bersama sebelum kita belajar satu materi yang keren banget hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami akan belajar bagaimana mengaji anak-anak merenungkan perenungan Natal dengan metode surat. Hamba berdoa supaya materi ini boleh menjadi suatu ide-ide yang baru untuk kami mempersiapkan memasuki hari Natal nanti dengan metode surat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, minta hikmat-Mu turun atas kami, haleluya. Amin. Baik teman-teman semua, shalom ya. Kita hari ini akan belajar mempersiapkan perenungan Natal tapi dengan metode yang menarik. Ya, zaman sekarang sudah nggak ada surat ya, jarang ya. Karena hari ini kita akan belajar satu metode yang menarik, yaitu perenungan Natal dengan metode surat. Hari ini dewasa ini sudah jarang metode surat ya, karena sudah dengan WhatsApp, sudah dengan Instagram, sudah dengan Facebook, sudah dengan Telegram dan segala macam ya, Telegram platform ya itu ya. Bukan Telegram seperti zaman saya kecil dulu, Telegram yang lewat kantor pos, bukan. Nah, zaman sekarang itu jarang, sehingga kita akan pakai metode ini menjadi sesuatu yang menarik untuk anak-anak itu. Kita ajak membaca surat, seolah-olah surat itu ditulis oleh tokoh Alkitab. Nah, tergantung, kalau kita acaranya Natal, yaitu tokoh Natal, kalau kita Paskah, yaitu tokoh Paskah, kalau itu kita mau menyampaikan tokoh lain, yang nggak harus tokoh Natal dan Paskah, dan tidak harus menunggu hari Paskah atau hari Natal, ya. Seperti itu, kita akan perhatikan materinya. Saya akan ini ditayangkan live streaming di Facebook Grace Sumilat. Jadi secara live streaming ini saya akan tayangkan tampilannya. Nanti untuk teman-teman di WhatsApp saya akan berikan materinya ya, tenang aja ya, jangan khawatir ya. Oke. Nah, teman-teman bisa buka di geniuscaraalkitab.com dengan ketik mendapat surat dari Yusuf di hari Natal, ya. Jadi ini cocok untuk kelas yang agak besar, kelas pra-remaja atau kelas remaja, ya. Saya harus berimbang mengajar, jangan melulu ke anak kecil terus, karena di sini di WhatsApp Penggiat Anak grup juga ada beberapa pembina remaja dan pemuda. Kali ini kita akan bahas materi untuk anak-anak yang agak besar, ya. Baik, tujuan kita adalah karakter yang dibentuk adalah holy atau kudus, yaitu kudus dalam pergaulan. Nah, kita akan membuat cerita Natal kali ini dalam model sebuah surat, gitu. Nah, kalau di metode offline kita minta salah seorang murid itu untuk maju ke depan. Nah, terus kita akan siapkan kursi khusus untuk dia duduk dengan nyaman dengan kertas surat ini. Usahakan suratnya bukan ketikan, tetapi disalin di kertas dan ditulis dengan tulisan tangan betulan. Ya, dengan kertas surat yang keren, yang wangi, dengan tulisan tangan betulan, gitu ya. Jangan diketik di print ya, nggak seru. Jadi kita menggunakan metode tulisan tangan orang. Kalau metodenya online, nanti akan ada anak-anak yang membaca surat itu. Dan itu direkam, dan itu ditayangkan secara online. Kalau metodenya offline, kita bisa kasih surat yang sama kepada setiap anak untuk mereka diputarkan musik, duduk di tempat khusus untuk mereka mendengarkan, untuk mereka membaca surat itu dengan baik. Nah, atau kita bisa memadukan yang membaca adalah guru pria, karena ini tokohnya Yusuf.
guru pria membaca dengan rekaman suara, ya. Dikasih background musik lebih bagus untuk mendukung suasana. Kalau Anda metodenya online, bisa suratnya itu muncul di layar. Lalu akan dibaca oleh Yusuf, pemeran Yusuf, guru sekolah minggunya yang akan baca. Dikasih background musik supaya mendukung suasana. Bisa live atau rekaman atau putar lagu-lagu dari sumber-sumber banyak ya. Nah, guru yang membaca itu sebaiknya jangan terlihat. Karena kita bukan metode bintang tamu, bukan metode talk show, ya, bukan metode drama tunggal, tapi metode surat. Sehingga yang dibutuhkan hanya audio saja, tidak memakai metode visual. Jadi setelah surat itu selesai dibaca, surat itu bisa dibagikan kepada semua anak. Kalau waktunya masih banyak, kertas surat yang kosong dan ballpoint serta amplop itu mereka suruh kasih surat balasan. Bisa, ya. Kalau waktunya lebih banyak lagi. Kasih tahu anak-anak bahwa surat balasan mereka nggak akan dibaca oleh kakak pembina. Suruh mereka simpan, bawa pulang di rumah, taruh di Alkitab masing-masing. Jadi surat balasan mereka tidak ditujukan kepada gurunya, tapi kepada si tokoh Alkitab itu. Untuk mereka membalas surat dari tokoh Alkitab itu. Ya, jadi ini just metode, saudara. Nggak mungkin kalau Yusuf itu kasih surat kepada anak-anak di zaman sekarang. Yusufnya udah mati, nggak bisa nulis surat ya kan. Ini hanya secara imajinasi saja, seandainya Yusuf itu masih hidup dan memberikan surat, itu seperti apa balasan mereka? Boleh nggak sih Bu Grace seperti itu? Ya boleh. Kalau kita main drama itu semua kan imajinasi. Nggak mungkin Yusuf, Maria, bayi Yesus kita hadirkan di panggung. Itu kan hanya drama. Nah ini sama, kita hanya surat. Ya, tujuannya adalah guru tidak perlu mendetail menjelaskan apa yang dimaksud dengan hidup kudus, tapi suatu saat ketika mereka dewasa nanti mereka akan mengerti apa artinya hidup kudus itu. Makanya kita harus melandasi acara ini dengan doa spesial, minta Roh Kudus melawat mereka. Ayat masnya adalah 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, tips untuk guru pembaca surat, setelah naskah itu dikopi untuk anak-anak, naskah yang dibawa guru diberi tambahan di samping dialog dengan pensil untuk contekan guru gitu ya. Yang mana suara Yusuf, mana suara Maria, dan lain-lain, agar mengingatkan untuk pergantian suara. Oke, seperti ini kira-kira suratnya. Shalom, jumpa adik-adikku semua di KAA GUP Madiun, Bethlehem. Halo adik-adik semua, kalian semua adalah teman-temanku. Kalian tentu kenal aku adalah Yusuf yang ceritaku sering kalian baca di Alkitab. Nama Yusuf kan banyak ya. Tapi ingat, aku bukan Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur dan jadi raja muda di Mesir itu, bukan. Aku adalah Yusuf, suami dari Maria. Waktu itu usiaku masih sangat muda sekali. Aku dibesarkan di keluarga yang cinta Tuhan. Nenek moyangku adalah garis keturunan Daud. Raja yang terkenal itu, tentu kalian kenal dia juga kan? Sebagai keluarga yang cinta Tuhan, tiap-tiap hari sejak aku kecil, orang tuaku mengajariku tentang firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, janji-janji Tuhan, dan nubuatan-nubuatan Tuhan tentang datangnya Mesias itu. Sebelum aku ngobrol lebih lanjut, aku mau jelaskan dulu arti kata Mesias. Mesias itu artinya juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya. Umur kalian saat ini tentunya kira-kira berkisar 10-12 tahun kan?
Sebentar lagi tentu kalian akan beranjak lebih besar, terus beranjak remaja, pemuda, bahkan dewasa. Sebagai orang yang sudah dewasa, tentu saja aku memilih gadis pujaanku. Namanya Maria. Wow, bagiku dia sangat cantik dan pribadinya sangat menarik. Aku mendambakan kelak akan menjadi suaminya. Dan dia akan menjadi istri yang terbaik di dunia ini buat aku. Maka kami pun bertunangan. Tapi untuk seumur kalian belum layak pacaran, apalagi tunangan loh ya. Kalian masih terlalu kecil loh ya. Masih banyak waktu untuk bergaul dengan sebanyak mungkin teman, baik teman perempuan maupun teman laki-laki. Tapi kalian tahu nggak? Semua bayanganku itu pudar seketika. Suatu saat aku ke rumahnya, astaga, kok Maria perutnya semakin lama semakin membesar. Apakah dia sedang hamil? Aduh, apa-apaan ini? Aku yakin benar bahwa sebagai orang yang takut akan Tuhan, kami menjaga kekudusan kami sebagai sepasang tunangan. Lalu Maria yang selama ini aku sangka juga orang yang sama-sama takut akan Tuhan, kenapa begini? Rumah tangga yang indah yang aku bayangkan dan dambakan selama ini buyar semua. Aku marah, aku kaget, aku tidak percaya, aku bingung, aku linglung. Oh Maria, oh Maria. Maria, tanyaku dengan wajah pucat kepadanya. Jawab pertanyaanku, tambahku pula. Aku didatangi malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata bahwa aku mendapat karunia dan Roh Kudus menaungi aku. Jelasnya terbata-bata. Malaikat, Roh Kudus, karunia. Kata-kata itu menari di kepalaku. Apa semua ini masuk akal? Jangan-jangan Maria tunanganku itu sedang stres dan takut untuk berterus terang kepadaku. Tapi kalau aku memutuskan pertunangan ini, tentu Maria akan dirajam batu sampai mati oleh masyarakat di sini. Kasihan dia, bagaimanapun juga aku mencintai dia. Baiklah kalau begitu, lebih baik kita putus secara diam-diam, kataku dengan tegas tetapi dengan nada gemetar saat itu. Apapun yang terjadi, terjadilah Yusuf, karena aku ini hamba Tuhan. Aku sudah berjanji pada Tuhan. Biarlah semua yang dikatakan malaikat itu terjadi padaku. Dan bila semua itu terjadi, aku sudah siap dengan semuanya ini. Maafkan aku, Yusuf, aku tidak kuasa menolak tugas ini karena aku mengasihi Tuhan lebih daripadamu, Yusuf. Jelasnya panjang lebar. Aneh Maria ini, sebut-sebut Tuhan segala. Perkataan-perkataannya semakin melantur. Jadi, kamu tidak peduli lagi kalau kita putus? Tanyaku dengan nada meninggi, menahan amarah yang sudah naik ke ubun-ubun. Cintaku padamu tidak pernah berubah, Yusuf, tapi maafkan aku untuk semua ini. Aku memilih taat pada Tuhan. Maria menitikkan air matanya sambil berbicara dengan suara serak hampir tak terdengar. Sudahlah, kita bicarakan lagi besok. Kataku seakan tidak peduli kesedihan Maria yang bagiku saat itu seperti hanya air mata pura-pura. Aku pun melenggang pergi dari rumah Maria yang tidak jauh dari rumahku. Pikiranku melayang-layang. Aku pun membaringkan tubuhku yang rasanya sangat letih saat itu. Balik sana, balik sini. Tubuhku seakan tidak kompak dengan pikiranku yang melayang-layang, terkenang-kenang kata-kata Maria.
Sebegitu letihnya sampai aku pun tertidur pulas. Paginya aku pun bangun dengan perasaan aneh. Malam itu aku bermimpi ada malaikat Tuhan datang dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi selama ini Maria itu adalah gadis yang terpilih menjadi anak darah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu. Jadi Maria bukan melantur, stres atau ngawur. Maafkan aku Maria, maafkan aku. Begitu sesalku saat itu. Bergegas aku menemui Maria dan meminta maaf padanya. Maria pun berkata, seandainya kamu memutuskan pertunangan kita dan mengumumkan penyebabnya di depan umum, dan seandainya aku dirajam batu sekalipun, aku siap Yusuf. Kali ini ia berbicara dengan tanpa air mata lagi. Walaupun kulihat matanya bengkak sekali. Mungkin semalam-malaman ia telah menangis. Jangan begitu, Maria. Tadi malam aku bermimpi. Mungkin malaikat yang datang dalam mimpiku itu adalah malaikat yang sama yang mengunjungimu. Oh ya? Kini air matanya kembali tertumpah pecah. Ia menangis karena bahagia. Kami pun terlibat dalam pembicaraan yang panjang dan mengasihkan untuk menceritakan pengalaman kami masing-masing. Namun, kali ini aku sudah tidak menganggap Maria stres lagi seperti kemarin. Seakan masih dalam mimpi, rasanya aku tidak percaya bahwa kami dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dan ayah yang membesarkan Immanuel itu. Hatiku berdebar-debar. Semua nubuatan tentang datangnya Mesias itu digenapi sekarang ini. Aku terlibat di dalamnya. Wow, begitu dahsyat. Sesegera mungkin setelah itu kami menikah. Entahlah. Malam ini aku ingin sekali menuliskan suratku buat kalian. Dan ingin menceritakan sepotong kisah hidupku yang sebenarnya kalau dilanjutkan masih sangat panjang. Satu pesanku buat kalian. Kelak kalau kalian dewasa dan sudah waktunya untuk melangkah ke persahabatan yang khusus dengan lawan jenis kalian, ingat pesanku ya, jaga hidup kalian baik-baik seperti yang aku lakukan. Dan juga seperti yang dilakukan Maria tunanganku itu. Jaga kekudusan hidup pergaulan kalian. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kalian. Tentu kalian ingin punya kehidupan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa kan? Seperti Tuhan lakukan dalam kehidupan kami berdua, aku dan Maria. Untuk itu kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Salah satu yang harus kalian siapkan adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang kudus, pergaulan yang sehat, dan memuliakan nama Tuhan. Memang kalian tidak akan mungkin terpilih lagi menjadi seperti kami, karena Mesias itu akan datang lagi, tapi bukan sebagai bayi, melainkan dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Tapi kalian pasti akan terpilih untuk tugas lain, dan juga tidak kalah luar biasanya dengan tugas kami. Sampai di sini dulu suratku teman-teman. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Dari aku, Yusuf, dari Bethlehem. Baik, itu adalah bercerita dengan metode surat. Tapi nanti perlu kita jelaskan ke anak-anak. Adik-adik, surat ini bukan betulan datang dari Yusuf, tokoh yang ada di Alkitab. Ini cuma imajinasi kakak saja, seolah-olah kakak membayangkan kalau Kak Grace jadi Yusuf, lalu diberi kesempatan menulis surat kepada kalian, kira-kira isi suratnya seperti ini. Begitu adik-adik. Silahkan kalian baca suratnya. Tapi kalau kalian cari surat seperti itu di Alkitab, nggak ada. Itu hanya imajinasi Kak Grace. Pengenalan Kak Grace tentang tokoh Yusuf dalam Alkitab dan bagaimana kisahnya dengan Maria, itu membuat perenungan Kak Grace ini melahirkan sebuah surat seolah-olah suratnya ini pura-puranya dari Yusuf.
Padahal ini Kak Grace yang nulis. Oke, setelah kalian baca, kalian boleh balas surat ini. Nah, saudara, bagaimana cara membuat surat ini adalah Anda harus tahu latar belakang semua tokohnya, latar belakang peristiwanya, karakter dari tokoh itu apa, dan Anda membayangkan Anda jadi tokoh itu, dan semua isi surat itu tidak boleh melenceng dari firman Tuhan, tidak boleh ngarang, ceritanya tidak boleh membuat cerita sendiri, harus persis seperti yang di Alkitab. Tetapi cerita yang di Alkitab kita kemas secara kreatif menjadi berbentuk sebuah surat. Nah, tergantung kalau misalnya Anda tokohnya Maria, misalnya ditujukan kepada anak-anak perempuan, atau bisa para gembala yang nulis surat ditujukan kepada semuanya dan seterusnya. Tujuannya juga bisa Anda sesuaikan. Kalau Yusuf misalnya bagaimana menjaga kekudusan hidupnya dengan Maria waktu mereka pertunangan. Terus misalnya kalau para malaikat Tuhan mengajak kita memuji Tuhan Yesus yang sudah lahir di dunia ini menjadi juru selamat, mengajak kita praise and worship. Misalnya kalau gembala, apalagi kalau orang Majus, apalagi dan seterusnya. Bisa Anda jadikan lomba membuat surat oleh guru-guru. Nanti yang menang itu yang akan dipakai di hari Natal. Baik, seperti itu kira-kira. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Materi dengan metode membuat surat. Tentu kita harus jelaskan ke anak-anak bahwa ini just imajinasi. Jadi bukan ibaratnya kalau lukisan itu kan ada banyak aliran ya, bukan aliran naturalis gitu, tapi aliran imajinatif gitu. Jadi kita mau jelaskan ke anak-anak surat ini bukan dari tokoh yang asli. Kita hanya membayangkan kalau si tokoh itu membuat surat, kira-kira suratnya bisa saja berbunyi seperti itu. Supaya anak-anak nggak bingung ya, supaya mereka tahu bahwa ini adalah imajinasi kita. Baik, kalau teman-teman nanti di Penggiat Anak membutuhkan konsultasi dari naskah yang sudah jadi, asal waktunya nggak terlalu mepet dengan Natal, nanti saya bantu untuk mengevaluasi naskah Anda, naskah surat Anda. Dan ini bisa dijadikan lomba antar guru. Nanti supaya guru-guru itu berlatih membuat materi dengan metode surat ini. Sehingga nanti yang terbaik berdasarkan kriteria penilaian juri itu menjadi pemenang, dan surat yang menang itu akan dipakai nanti di perayaan Natal, baik secara online maupun offline. Ya, begitu ya. Nah, teman-teman, ide-idenya untuk offline gimana? Kalau untuk offline adalah kita bisa suratnya itu kita baca. Setelah dibaca oleh guru pria, diputarkan musik, dibaca, gurunya nggak harus terlihat. Kalau Anda menggunakan metode audio loh ya. Tapi kalau Anda mau dengan visual ya gurunya didatangkan dipakai kostum-kostum Israel boleh. Terserah Anda itu namanya sudah mengubah metode, nggak apa-apa. Setelah itu nanti anak-anak baru dibagi surat yang sama, mereka diberi putarkan musik, diberi kesempatan menulis surat balasan. Lalu surat balasannya nggak harus kita baca, biarkan mereka bawa pulang. Itu mungkin berisi komitmen mereka, penyerapan mereka akan firman yang melalui surat tadi dan sebagainya. Lalu berikutnya kalau metodenya online, Anda bisa bikin guru yang baca, lalu isi suratnya ditayangkan seperti running text yang berjalan, terus dibikin bingkai-bingkainya atau latarnya itu yang kertas-kertas surat yang keren gitu kan. Terus nanti balasan surat yang guru buat mewakili hati anak-anak bisa dibaca oleh salah seorang anak. Itu bisa menjadi satu cara bercerita yang keren, yang lain dari yang lain. Think outside of the box. Kreatif, berpikir kreatif keluar dari kotak. Baik, semoga materi ini memberkati kita semua. God bless you all. Ketemu minggu depan ya. Dah.